Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yati Sri Hartidi. Insya Allah nanti kita akan belajar bareng di kelas. Ibu mengajar IPA untuk kelas 8 di SMP Alisan, dan Ibu juga mengajar kimia di SMA Alisan. See you nanti di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 semester 1 yang akan kita bahas ada 4, yaitu tentang hakikat dan peranan ilmu kimia, struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Bab 1 tentang hakikat dan peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium, itu yang akan kita bahas. Oke, berbicara tentang ilmu kimia, kebanyakan orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia, ya kan? Kemudian juga kita sering mendengar peringatan misalkan hati-hati dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Padahal tidak semua bahan kimia itu merupakan bahan yang berbahaya. Karena pada dasarnya setiap hari pun kita seringkali menemui bahan kimia di rumah kita sendiri. Contohnya nih, ada bahan pembersih seperti halnya sabun yang kita gunakan, ataupun deterjen, ataupun kosmetik yang kita pakai, ataupun pasta gigi nih, ataupun beberapa bahan makanan yang ada di dapur. Itu salah satunya mengandung bahan kimia. Apa contohnya? Contohnya adalah garam. Garam itu rumus kimianya NaCl, dia adalah bahan kimia. Oke, nah ilmu kimia itu merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan alam. Jadi bagian dari IPA yang mempelajari tentang struktur dan sifat suatu materi, perubahan zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Selanjutnya, bagaimana peranan ilmu kimia dalam kehidupan? Kita bahas terlebih dahulu cabang ilmu kimia karena ada banyak ya, ada kimia organik, anorganik, ada analitik, ada biokimia, terus ada kimia lingkungan, farmasi, fisik, pangan, dan juga kimia inti. Kalian bisa baca selengkapnya di sini ya. Nah, lalu bagaimana dengan manfaat ilmu kimia? Yang pertama di bidang kedokteran, contohnya pembuatan obat-obatan. Kayak obat yang sering kita minum, misalkan paracetamol, itu kan juga bahan kimia. Terus misalkan sekarang sedang ada virus COVID gitu ya. Nah, itu juga membutuhkan penelitian khusus sampai nantinya ketemu nih obat ataupun antivirus. Kalau antivirus sekarang sudah ada ya. Di bidang pertanian misalkan pembuatan pupuk buatan ataupun pestisida, terus di bidang geologi juga penentuan unsur, terus juga ada di bidang biologi misalkan penentuan struktur dan fungsi dari lemak, enzim, dan lain-lain. Terus juga ada di bidang hukum dan mesin. Nah, selanjutnya di peranan lingkungan nih seperti apa? Contohnya pemanfaatan energi matahari atau penemuan energi nuklir dan lain-lain. Ini yang penting, karir di bidang kimia itu seperti apa sih? Yang pertama bisa di bidang pengendalian mutu dalam industri kimia. Kayak tadi misalkan industri obat-obatan. Selanjutnya industri petrokimia itu perpupukan, terus juga penelitian di lab, dan juga pusat pengembangan milik pemerintah, misalkan bisa juga kerja di kosmetik, atau yang terakhir menjadi tenaga pendidikan di bidang kimia. Pembahasan terakhir mengenai metode ilmiah, yang pertama akan dibahas karakteristik metode ilmiah. Tentunya nanti mungkin ya pada saat sekolah sudah kembali normal, kita akan sering masuk ke lab kimia. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama bersifat kritis, logis, objektif, konseptual, dan juga empiris. Selanjutnya ada metode ilmiah nih. Metode ilmiah ini biasanya kita gunakan pada saat kita penelitian di lab misal. Pertama, merumuskan masalah, kedua, menyusun kerangka teori, yang ketiga, merumuskan hipotesis, lanjut ke penelitian, mengolah dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Baru terakhir, mempublikasikan hasil penyusunan teori tersebut. Biasanya nanti dilengkapi dengan modul atau dengan laporan yang dimulai dari judul penelitian sampai yang terakhir itu lampiran gitu ya. Kita nanti akan belajar. Nah, lalu bagaimana saat kita berada di lab agar tetap safety atau tetap aman? Kita harus tahu alat-alatnya apa saja, bahannya, dan juga petunjuknya seperti apa. Nah, ini yang pertama ada alat-alat lab, kalian bisa baca ya.
Ada banyak sekali sebetulnya, tapi Ibu hanya tampilkan beberapa yang sering kita pakai. Nah, di sini ada nama nama alatnya, selanjutnya juga ada kegunaannya. Banyak yang terbuat dari kaca ya. Nah, ini selanjutnya lambang. Ada yang kayak tengkorak, itu misalkan melambangkan bahwa itu adalah zat beracun. Ya. Ada juga yang mudah terbakar atau bersifat korosif terhadap kulit. Nah, biasanya simbol-simbol itu sering kita temui di lab gitu.